Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi pada kesempatan kali ini di perkuliahan online kita tentang mata kuliah Ulumul Quran. Yang mana pada hari ini adalah kita membahas tentang hikmah dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah yang mengandung hikmah atau itibar pelajaran. Nah, yang bisa kita petik, baik itu manfaatnya atau itibarnya, yang menjadikan kita sebagai pelajaran untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Nah, baik, akan kita share dulu materinya. Qasasul Al-Quran atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan qasasul Al-Quran atau pengertian dari kisah qasas Al-Quran. Nah, menurut bahasa, kata qasas itu jamak dari kisos dan kisas lah, kisos. Artinya kisah, nah cerita, berita atau keadaan. Jadi kisah dalam kata dalam bahasa Indonesia itu diambil dari atau gubahan dari atau saduran dari bahasa Arab. Nah, qasas atau kisos itu artinya cerita atau kisah. Nah, jadi bahasa Indonesia itu juga ada mengambil dari bahasa Arab. Nah, sedangkan menurut istilah qasasul Quran ialah, ya kan banyak deh qasasul Al-Quran, jadi jamaknya dari kisah, ialah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, baik itu tentang para nabi dan rasul serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Nah, tidak hanya kisah itu menceritakan tentang para nabi saja, tapi juga para kaum durhaka terdahulu. Nah, itu ada juga kisahnya. Kalau bahasa sekarang itu manakibnya. Nah, manakib atau perjalanan hidup dari kisah-kisah para nabi, para rasul, para orang soleh, dan bahkan kisah orang-orang jahat sekalipun ada, atau raja-raja zalim pada masa itu yang ada disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, itu yang dimaksud kisah Quran, qasasul Quran. Nah, macam-macam qasas Al-Quran atau kisah di dalam Al-Quran. Nah, ditinjau dari segi waktu ada 3 macam. Jadi ada 3 macam kisah yang ada dalam Al-Quran. Pertama, kisah-kisah hal-hal gaib yang pada masa lalu. Nah, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan kisah hal-hal gaib. Itu kisah hal gaib. Ada kisah Nabi Nuh yang bikin kapal, kemudian terjadi banjir besar pada masa itu, banjir terbesar seluruh dunia itu kan, banjir pertama. Kemudian kisah Nabi Musa yang tongkatnya jadi ular dan membelah laut merah. Kemudian kisah-kisah hal-hal gaib pada masa sekarang. Nah, itu kisah gaib pada masa lalu. Seperti kisah para malaikat, setan dan sebagainya. Itu masa sekarang, artinya terus-menerus sampai sekarang berlangsung. Malaikat itu kan gaib kayak malaikat Rakib dan Atid. Nah, itu ada di kiri, kanan dan kiri kita. Melihat lah kita, ada melihat itu gaib. Jin pada melihat juga kita. Seandainya kita melihat, kalau bisa kita lah. Nah, kemudian kisah-kisah hal-hal gaib pada masa yang akan datang. Seperti kemenangan bangsa Romawi atas Persia yang diterangkan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 1-4. Nah, itu dijelaskan di dalam Quran, itulah cari ya ayatnya lah. Di 1-4 itu Nabi ketika ditanya, ketika dijelaskan tentang kemenangan bangsa Persia atas Romawi, nah timuan bangsa Quraisy nih pada masa itu. Lalu aturan Al-Quran nanti ya Tuhan
menerangkan kepada umat Islam nih bahwa nanti bangsa Romawi akan menang atas Persia. Nah akhirnya terbukti Islam sudah itu kalau sudah 10 tahun lah setelah kemenangan Persia atas Romawi maka dibalas oleh Romawi atas Persia kalau ada hilap lah. Nah itu ada di dalam surah Ar-Rum ayat 1 sampai 4. Makanya ayat Ar-Rum pun diambil namanya Romawi itu kan jadikan sebagai surah. Nah itu ada 3 kisah yang ditinjau dari segi waktu. Itu waktu yang masa lalu, masa gaib, pada masa sekarang bisa. Kemudian masa gaib yang akan datang itu ketika terjadi pada zaman Nabi bisa menjelaskan yang akan datang. Nah, kemudian ketika hal-hal gaib kayak tentang kiamat dan lain sebagainya itu gaib yang akan datang lah. Ditinjau dari segi materi, tadi ditinjau dari segi waktu lah. Kemudian ditinjau dari segi materi, ada 3 macam juga. Kisah-kisah yang berhubungan, pertama kisah-kisah yang berhubungan dengan para nabi dan rasul, seperti kisah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, Yusuf, dan lain-lainnya. Nah, itu dari segi materi. Kemudian kisah-kisah yang berhubungan dengan personel atau kelompok, misalnya kisah Talut dan Jalut. Nah, itu kisah personel tuh. Kemudian Zulkarnain, kemudian Ashabul Kahfi. Nah, dan lain sebagainya itu kisah yang berhubungan dengan personel atau kelompok, kisah yang berhubungan dengan para nabi. Kemudian yang ketiga adalah kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah seperti perang Badar, perang Uhud dalam surah Ali Imran, perang Hunain dan Tabuk dalam surah At-Taubah dan lainnya. Nah itu materinya lah, isi dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ditinjau dari pelaku. Nah, ada belum ditinjau dari pelaku tadi, ditinjau dari waktu, kemudian dari materi. Kemudian ditinjau dari pelaku ada 4 macam, seperti malaikat seperti yang datang pada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dalam surah Hud. Nah, 69 sampai 83. Nah, jadi malaikat ketika memberikan wahyu datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nah, itu ditinjau dari pelaku lah. Nah, menceritakan malaikat itu bisa malaikat secara umum bisa. Kemudian jin seperti kisah jin pada masa Nabi Sulaiman dalam surah Saba ayat 12. Nah itu menceritakan kisah jin. Itu buka aja surah Saba ayat 12 lah. Saya perlu dijelaskan di sini. Kemudian ada lagi tentang manusia. Nah manusia banyak sekali kisah manusia dalam Al-Quran, baik itu para nabi, orang soleh, ataupun para pembangkang. Bahkan dalam Al-Quran itu diceritakan kisah Nabi Yusuf secara detail tentang liku-liku kehidupan Nabi Yusuf. Nah, jadi kisah Nabi Yusuf, nah, ada secara detail disahkan. Nah. Kemudian yang terakhir pelakunya ada binatang, seperti kisah semut dan burung Hud pada masa Nabi Sulaiman. Jadi di dalam Quran itu ada diceritakan kisahnya ditinjau dari pelaku. Jadi ada 4 macam malaikat itu umum lah. Bisa yang 10 itu malaikat. Kemudian jin, nah jin ada juga. Kemudian manusia dan binatang. Jadi 4 pelaku yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Tujuan adanya Qasasul Al-Quran, nah, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran tujuannya apa? Di antaranya adalah Al-Quran itu memiliki tujuan yang agung. Pertama, nah jadi di dalam Al-Quran itu tentu mempunyai tujuan agung dalam menceritakan kisah-kisah. Nah, di antaranya adalah bahwa kisah itu bertujuan untuk membenarkan wahyu dan risalah ilahi. Jadi kisah misalnya Nabi Muhammad membenarkan kebenaran Nabi Muhammad itu menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, menceritakan tentang bagaimana kejadian tempat seperti Palestina dan sebagainya. Nah, Nabi pernah istilahnya Nabi menceritakan kisah Palestina itu dengan detail. Nah, ketika terjadi peristiwa Isra, nah, dan itu ada di kisah di dalam Al-Quran surah Al-Isra itulah. Nah, perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj itu bagian dari risalah ilahi membenarkan wahyu. Kemudian apalagi Nabi menceritakan tentang nabi-nabi. Nah,
kisah nabi-nabi itu ada di dalam wahyu yang turun kepada nabi. Nah, kemudian menceritakan tentang hal-hal gaib. Nah, kemudian membuktikan bahwa kitab suci itu benar-benar merupakan penjelasan yang menyangkut dasar-dasar segala sesuatu secara menyeluruh. Jadi dalam Al-Quran itu memang menceritakan penjelasan yang menyangkut dasar segala sesuatu secara menyeluruh, artinya secara komprehensif lah, menyeluruh kandungannya. Nah, kemudian menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakannya tentang hal ehwal orang terdahulu sepanjang kurun dan generasi. Misalnya Nabi Muhammad itu menceritakan tentang perjalanan kisah Ashabul Kahfi. Nah, Nabi kan pernah istilahnya tuh jalan ke mana tempat Ashabul Kahfi itu istilahnya lah. Namun diceritakan Nabi berdasarkan wahyu yang diterima beliau. Nah, itu mengisyaratkan bahwa dakwah Nabi itu benar. Kemudian mengisyaratkan kesatuan semua agama samawi yang disampaikan oleh para rasul. Jadi mengisyaratkan kesatuan semua agama, misalnya yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, asal agama asalnya apa? Nabi Ibrahim yang membawa risalah agama setelah Nabi Adam, Nuh dan sebagainya. Nah, Nabi Ibrahim itu dianggap sebagai bapak agama. Itu mengisyaratkan bahwa ada satu kesatuan agama samawi yang disampaikan para rasul, diantaranya adanya kitab-kitab yang diberikan kepada para nabi sebelumnya, seperti kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa. Nah, itu merupakan bukti, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu merupakan bukti satu kesatuan agama yang sama, namun disempurnakan dalam bentuk ajaran agama Islam. Kemudian hikmah, kenapa berulang-ulang disebut dalam Al-Quran, hikmahnya berulang-ulang disebut kisah dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa kisah yang diulang. Itu menunjukkan bagah Al-Quran yang tinggi. Jadi karena kisah yang sama diungkapkan secara variatif atau berbeda. Nah, kisahnya, misalnya kisah iblis yang membangkang kepada Tuhan. Nah, itu berapa kali itu disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran itulah. Itu menunjukkan kehebatan bagah Al-Quran itulah yang tinggi. Nah, menunjukkan mukjizat Al-Quran karena satu makna dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk susunan kalimat yang tidak ditandai oleh sastrawan Arab manapun. Nah, jadi itu kaidah tandingnya bahasa Arab ini bahasa yang luar biasa, bahasa balagahnya tinggi, kaidah yang sesamanya. Nah, jadi Al-Quran itu membuktikan mukjizat yang luar biasa karena setiap kata, kalimat maupun surah itu kalimatnya, susunannya itu tidak dapat ditandingi dari segi balagah. Nah, dari segi susunan kata bahasanya, itu menunjukkan Al-Quran itu memang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mengirim kepada Nabi Muhammad. Nah, dan juga menunjukkan betapa pentingnya pesan yang dibawa di dalam kisah itu, sehingga sebuah kisah diungkapkan berulang kali dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi kisah itu penting diulang kembali supaya apa? Supaya menjadi tauladan, supaya menjadi pelajaran bagi manusia untuk selalu mengingat akan kejadian-kejadian atau kisah-kisah yang sudah ada di dalam Al-Quran itu, yang mungkin beberapa kali diulang dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, itu menunjukkan bahwa penting pesan yang disampaikan Tuhan itu kepada umat manusia, terutama umat Islam. Pengungkapan sebagian dari sebuah kisah di satu tempat, sementara di tempat lain tidak disebutkan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi, hikmah keempatnya adalah pengungkapan sebagian dari sebuah kisah di satu tempat. Nah, ini mengungkapkan sebagian dari kisah di suatu tempat, sementara tempat lain tidak disebutkan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi berbeda-beda itu pesannya. Jadi ada yang pesannya itu disampaikan di satu kisah tempat, namun di tempat lain ada sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi itu hikmahnya berulang-ulang lah. Karena ketinggian bahasa dari Al-Quran ini sastranya luar biasa, ada yang menyamainya kata bahasanya.
Oke, sekian dan terima kasih. Nah, jadi dapat disimpulkan tadi bahwa di dalam kisah atau qasas itu dalam Al-Quran dalam bahasa Arab adalah kisos. Nah, jamaknya adalah qasas yang artinya kisah atau tidak. Sedangkan secara istilah qasasul Quran ialah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang para nabi dan rasul serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian macam-macam qasas atau kisah itu ditinjau dari segi waktu ada 3. Pertama kisah gaib pada masa lalu, kemudian kisah gaib pada masa yang sekarang, kemudian kisah gaib pada masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya adalah kisah itu ditinjau dari segi materi, kisah yang berhubungan dengan para nabi dan rasul, kisah yang berhubungan dengan personel atau kelompok, misalnya kisah Talut dan Jalut, Zulkarnain dan Ashabul Kahfi. Kemudian yang ketiga adalah kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Hunain dan perang Tabuk. Nah, ada itulah itu dari segi materi. Kemudian ditinjau dari segi pelaku maka ada 4. Yang pertama dikisahkan tentang malaikat yang datang kepada para nabi. Kemudian tentang jin seperti kisah pada Nabi Sulaiman. Kemudian manusia, banyak sekali kisah manusia dalam Al-Quran ini, baik orang soleh maupun orang yang pembangkang, seperti tentang kehidupan Nabi Yusuf. Nah, kemudian seperti kehidupan atau Raja Fir'aun, Korun, dan sebagainya. Kemudian dikisahkan tentang binatang, makanya ada Al-Baqarah, ya surah Al-Baqarah, kemudian surah An-Nahl, Nah, itu bagian dari kisah dalam Al-Quran. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang pantas, dan kurang bisa dipahami. Mohon maaf, minta halal, minta ridho, dunia akhirat. Dan jangan lupa untuk isi kehadirannya di kolom komentar di video YouTube di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.